Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin? Bagaimana jika akad nikah ini dilaksanakan di luar kantor KUA? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarganya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Selamat datang di podcast Siniman, diskusi informatif, kinerja dan beriman. Sebelumnya saya menyapa teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Senang sekali saya selaku host Bill Clinton dapat menemani teman-teman semua dalam podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu alur pernikahan di kantor urusan agama atau di KUA. Bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Hanifuddin. Sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Hanifuddin SH yang saat ini menjabat sebagai pengadministrasi perkantoran KUA Nangapinoh, Kabupaten Melawi, sekaligus sebagai operator layanan operasional SIMKah KUA Nangapinoh. Beliau sangat berpengalaman tentunya di bidang pengadministrasi perkantoran di KUA Nangapinoh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami pada hari ini. Baik Pak, untuk podcast kali ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan di lingkungan masyarakat tentunya tentang alur pernikahan di kantor urusan agama. Tentang alur pernikahan di kantor urusan agama. Oke. Salah satunya Pak, yang pertama, banyak masyarakat yang masih bingung nih Pak. Ya. Sebenarnya apa saja peran KUA dalam proses pernikahan? Peran KUA dalam proses pernikahan. Oke, sebelumnya dulu saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah. Ya. Bang Bil, kita bisa bertemu kembali di podcast ini, yaitu di podcast Siniman, diskusi informasi kinerja dan beriman, yaitu milik kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Yang kali ini kita akan membahas tentang apa alur tadi? Pernikahan. Alur pernikahannya, pasti alur pernikahan ya, ya kan, tentang alur pernikahan. Sebelum melangkah ke situ dulu tentang alur pernikahan, kita akan sampaikan terlebih dahulu apa sih itu KUA? Apa itu KUA? Ya. Bang Bil tahu KUA? Tahu Pak, kebetulan saya tahu KUA Pak. KUA ya Pak ya, yaitu kantor urusan agama. Yaitu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Yang mempunyai tugas itu adalah melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Itu KUA. Saya ulangi ya, yang mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam. Dan apa sih fungsi KUA? Fungsi KUA apa? Di mata masyarakat itu kan biasanya itu, KUA itu hanya tempat nikah, biasanya seperti itu, ya kan? Daftar nikah, padahal tidak hanya itu. Itu di sini termasuk layanan pertama dan utama di kantor urusan agama kecamatan. Yaitu yang pertama apa fungsinya? Yaitu pelayanan nikah dan rujuk, seperti saya sampaikan. Itu layanan utamanya. Ya kan, yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Yang kedua adalah bimbingan perkawinan. Selain tadi layanan pernikahan, maka ada bimbingan perkawinan, yaitu memberikan pelayanan, bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Fungsi KUA. Fungsi ketiga apa? Yaitu fungsi kemasjidan. Yaitu memberikan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang kemasjidan. Yang keempat itu ada layanan konsultasi syariah. Itu menyediakan layanan konsultasi syariah bagi umat Islam.
Yang kelima, penerangan agama, yaitu memberikan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Yang keenam, fungsi KUA adalah ada zakat dan wakaf, melaksanakan pelayanan bimbingan di bidang zakat dan wakaf. Yang ketujuh adalah pengelolaan data keagamaan, yaitu melakukan pengelolaan dan data keagamaan dan pemanfaatan informasi. Dan terakhir yang kedelapan adalah ketatausahaan, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tanggaan KUA. Itu tugas dan fungsi KUA. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bang Bil. Apa sih peran KUA dalam proses pernikahan ya? Nah, tadi dalam pernikahan fokus pada pernikahan. Yaitu KUA itu adalah berfungsi sebagai lembaga pencatat resmi. Saya ulangi, sebagai lembaga pencatat resmi pernikahan negara yang memastikan rukun dan syarat sah nikah, yaitu secara Islam itu terpenuhi ya. Yaitu lembaga pencatat resmi pernikahan negara yang memastikan rukun dan syarat sah nikah, yaitu secara Islam dalam artian terpenuhi. Itu pertama. Mencegah pernikahan di bawah umur. Ya, kita itu mengedukasi masyarakat agar tidak menikah di bawah umur, menghindari praktik poligami ilegal, ya kan? Itu juga kalau mau nikah 1-2 itu ada di KUA, yaitu melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh negara agar tidak ada lagi pernikahan poligami ilegal, serta menerbitkan buku nikah sebagai bukti hukum, yaitu bukti otentik suatu pernikahan. Itu peran KUA dalam proses pernikahan, seperti itu. Baik, itulah penjelasan dari narasumber mengenai peran KUA dalam proses pernikahan. Namun tidak hanya dalam proses pernikahan saja seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, banyak hal lain seperti yang disampaikan beliau. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan yang kedua. Ya. Jika ada pasangan yang ingin menikah, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan sebelum mereka datang ke KUA? Oke, langkah pertama, siapkan berkas. Apa sih berkas pertamanya itu? Ini langkah pertamanya ya. Yaitu datang ke kantor desa atau ke kelurahan setempat di mana calon pengantin itu tinggal, bukan domisili ya. Biasanya ada surat keterangan domisili. Contohnya, Bang Bil mau nikah, ada surat keterangan domisili, pindah ke di sini ada Desa Pal. Buatnya Desa Pal, padahal KTP masih Segadau, bukan seperti itu. Pembuatan itu sesuai dengan data capil, di mana dia bertempat tinggal, maka dibuatkan pengantar nikah. Maka datang ke kelurahan atau desa setempat. Bagaimana kalau tidak ada? Bagaimana kalau tempat tinggalnya? Apakah ada tambahan lain? Kalau tidak, istilahnya tidak satu kecamatan nikahnya, maka ada namanya rekomendasi nikah. Rekomendasi nikah apabila calon pengantin itu, ya kan, berada di luar kecamatan di mana dia itu mau menikah. Contohnya, Bang Bil mau menikah atau yang lain mau menikah, ternyata tinggalnya itu di desa, di kecamatan, di sini, di suatu kecamatan yang bukan kecamatan pelaksana nikah, maka membuat rekomendasi di KUA setempat di sana sebelum berkasnya dibawa ke KUA kecamatan di mana dia akan menikah. Itu. Baik Pak, terima kasih penjelasannya mengenai langkah pertama yang harus mereka lakukan ya ketika Catin ingin datang ke KUA untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang ketiga, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin agar proses pendaftaran berjalan dengan lancar? Tadi. Ini kan tadi sebelumnya ke KUA setempat ya, di mana akan dilaksanakan pernikahan. Ini berarti apa yang mau dibawa setelah mengurus itu kan? Berarti datang ke KUA. Apa sih apa yang harus dibawa? Kan gitu. Makanya pertama tadi, surat pengantar nikahnya dari desa atau kelurahan di mana dia bertempat tinggal dibawa. Itu siapa yang bawa? Dua-duanya. Baik calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki, baik lain desa atau satu desa, dua-duanya harus bawa. Begitu ya Pak ya? Iya. Dua-duanya walaupun satu desa
harus buat. Tetap buat masing-masing. Masing-masing pengantar nikahnya. Oke. Jangan sampai hanya satu yang dibuat. Walaupun satu desa. Iya, Pak. Di situ ada pengantar nikah, ada N1 itu surat pengantar pernikahan. N1. Ya kan? Ada nanti juga N4. Apa sih? Yaitu surat persetujuan kedua mempelai. Istilahnya kalau mereka sudah bertata di situ, berarti mereka menyatakan tidak ada paksaan untuk menikah. Ada namanya yang juga, yaitu surat izin dari orang tua apabila calon pengantin itu usianya belum mencapai 21 tahun. Tapi ya belum mencapai 21 tahun. Ada 6, yaitu N6 yaitu surat kematian suami istri bagi duda atau janda yang ditinggal mati. Di situ juga ada pernyataan jejaka perawan yang pakai materai ya itu. Pakai materai 10.000 yang menyatakan diri memang belum pernah menikah. Nah, dokumen apa lagi yang harus dibawa? Yaitu ada namanya fotokopi KTP-nya. Ya, itu KTP kecuali itu belum mencapai usia 17 kan belum ada KTP. Tapi itu nanti kita bicarakan di belakangnya. Itu ya kan KTP, kartu tanda penduduk, calon pengantin mempelai semuanya harus ada. Kedua adalah akte kelahiran. Yang ketiga adalah fotokopi ijazah. Kenapa harus ada ijazah terakhir sih? Agar kita mengetahui biar tidak ada lain data. Yang selanjutnya ada KTP dan KK orang tuanya, fotokopi KTP dan KK wali nikah, dan juga ada pas foto dengan latar warna biru. Saya ulangi, latarnya itu warna biru, jangan merah tapi biru. Apa harus dibawa? Yaitu pas foto 2x3 3 lembar, ada tambahan lagi 3x4 1 lembar, ada lagi 4x6 1 lembar, ya kan? Dan nih yang tak kalah penting, yang cerai mati itu harus membawa akta kematian asli biar langsung cabut. Istilahnya capil mengeluarkan akta kematian, berarti menghapus data orang yang sudah meninggal. Itu penting itu. Bagi yang cerai hidup, maka membawa akta cerai, baik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Itu harus ada cerainya. Yang selanjutnya ada fotokopi buku nikah orang tua. Sebagai fotokopi kan anaknya siapa? Betul enggak? Dari pernikahan sah atau enggak? Maka ada buku nikah orang tua. Surat rekomendasi nikah apabila calon pengantin dari luar daerah. Nah, itu yang tadi kita sebutkan di awal. Ya kan? Setelah yang di luar daerah atau luar kecamatan, maka wajib ada rekomendasi dari KUA kecamatan setempat. Surat izin dari kesatuan bagi anggota Polri atau TNI itu wajib sebelum nikah, sebelum mendaftar sudah ada barang itu. Berarti mereka sudah melakukan proses di kesatuan masing-masing, yaitu untuk memperoleh surat izin kawin dari atasannya atau dari komandannya. Dispensasi nikah kalau tadi pendaftarannya kurang dari 10 hari kerja, ya kan? Harus dispensasi nikah ke kantor camat. Yang selanjutnya dispensasi nikah dari pengadilan agama apabila calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan usianya kurang dari 19 tahun. Nah, itu wajib ada dispensasi pengadilan. Yang selanjutnya yaitu bukti suntik TT dan surat keterangan kesehatan dari puskesmas, minimal dari puskesmas itu. Dan jangan lupa membawa KTP 2 orang saksi. Nah, itu dia yang harus dibawa. Baik, pemirsa semuanya, seperti disampaikan oleh narasumber kita, dokumen penting yang harus dilengkapi atau dipersiapkan bagi calon pengantin seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita tadi. Itulah yang disampaikan, semoga bisa cepat diselesaikan administrasinya agar pendaftarannya berjalan dengan lancar seperti itu Pak ya. Baik Pak, selanjutnya nih, kapan waktu yang ideal untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA? Apakah ada batas minimal sebelum hari akad?
Oke, batas minimal. Idealnya sih lebih cepat, lebih baik untuk didaftarkan. Jangan nunggu mepet. Itu ideal namanya. Tapi ada batas minimal, ya kan? Ada batas minimal pendaftaran. Yaitu batas minimalnya adalah 10 hari kerja. Itu batas minimalnya. Batas minimal pendaftaran nikah 10 hari kerja, atau kalau kita hitung 2 minggu lah. Sekitar 2 minggu lah ya. Itu harus sudah tetap daftarkan. Baik Pak. Iya kan? Ya. Harus tetap daftarkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kurang dari 10 hari kerja daftar? Contohnya dari kampung atau dari mana gitu kan, yang aksesnya jauh. Maka biasanya kan seperti itu yang terjadi. Terkadang ada yang seminggu baru daftar pelaksanaannya. Maka calon pengantin diwajibkan meminta surat dispensasi ke kantor camat, minta izin nikah ke kantor camat dispensasi agar bisa dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja. Itu. Baik Pak, terima kasih. Itulah tadi pemirsa Seniman yang berbahagia yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita mengenai waktu ideal. Jangan mendaftarkan diri untuk pernikahan di KUA itu kurang dari 10 hari. Maka prosedurnya seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu kalau ingin menikah kurang dari 10 hari maka harus dispensasi dulu ke kantor kecamatan. Baik Pak, selanjutnya ini bagaimana alur pendaftaran nikah di KUA mulai dari pengajuan berkas hingga penetapan jadwal akad. Oke, tentang alur pendaftaran nikahnya. Oke. Di sini ada 2 pendaftaran, yaitu pendaftaran secara daring dan luring. Daring, calon pengantin bisa mendaftarkan diri, yaitu dengan mengakses website SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Nikah, yaitu di SIMKAH 4 Kemenag.go.id. Nah, di situ bisa diakses. Caranya gimana? Di situ ada paduannya, itu daftar. Daftar di situ, nanti membuat akun di situ. Nah, barulah bisa masuk ke situ, ke website situ. Silakan mendaftar di mana KUA tujuannya untuk menikah, ya kan? Setelah itu sudah mendapatkan jadwal, berkas segera bahasanya itu dibawa ke KUA kecamatan tujuan menikah untuk diverifikasi oleh staf setempat di KUA setempat kan, untuk diverifikasi berkasnya. Nggak langsung bisa, dia harus ada verifikasi berkas. Mereka hanya bisa mendaftarkan secara online saja. Nanti keputusannya, verifikasinya ada di KUA kecamatan. Yang kedua, ada pendaftaran secara luring tadi, yaitu langsung datang ke KUA kecamatan. Silakan datang membawa berkas yang tadi kita sampaikan, yang saya sampaikan tadi kan, dari awal sampai akhir. Sebisa mungkin sebelum datang ke KUA sudah melengkapi berkasnya, kan gitu, agar berjalan dengan lancar. Setelah datang ke KUA, ke bagian pendaftaran, ya kan, di situ ada namanya verifikasi berkasnya, dipilah-pilih mana yang perlu, mana yang tidak, kan gitu. Ya kan, harus dipilah-pilih berkasnya, mana yang harus, itu harus jeli kita sebagai dalam memverifikasi berkas itu, ya kan. Setelah itu ke pendaftaran, didaftarkan, ya kan, didaftarkan oleh operator SIMKAH, didaftarkan, ya kan. Setelah itu apalagi, kalau nikah dalam tidak ada pembiaya, maka setelah itu baru kalau nikah di luar sesuai kesepakatan dengan penghulu, maka operator akan mengeluarkan pembiayaan nikahnya, ya kan. Pembiayaan nikah sebesar berapa? 600.000 akan dibayar dan harus dibayarkan oleh calon pengantin itu sendiri, ya kan. Setelah bayar nanti ada penetapan jadwal bimbingan, itu harus, ya kan, penetapan jadwal bimbingan, ya kan. Penetapan tadi jadwal nikah di luar atau di dalam. Kalau di luar bisa harus kesepakatan dengan penghulu, karena penghulu yang akan menghadiri pernikahan di luar. Ingat, kesepakatan dengan penghulu gitu, ya kan, kesepakatan dengan penghulu. Mau nikah di luar silakan, di mana tempatnya, tadi dengan bayar 600.000 gitu. Baik Pak, ya. Untuk pembiayaannya kalau nikah di luar itu kan 600.000 ya Pak. Nah, ini pertanyaannya, bayarnya ini melalui apa Pak? Cara pembiayaannya kan tadi kan, pembiayaannya oke. Kan tadi yang kalau nikah di kantor 0 rupiah. Saya ulangi, nikah kantor
di kantor, jam kantor, hari kantor, ya, 0 rupiah. Tidak ada pembiayaan pernikahan. Untuk nikah luar baru ada pembiayaan sebesar tadi 600.000 rupiah. Itu wajib dibayarkan oleh calon pengantin yang akan menikah di luar. Itu bisa dilaksanakan di hari kerja, jam kerja, tetapi dilaksanakan di luar kantor sesuai kesepakatan dengan penghulu kan, atau bisa dilakukan di hari Sabtu, yaitu dan hari Sabtu dan Minggu dilakukan seperti itu sesuai dengan kesepakatan dengan penghulu lagi. Itu ada kesepakatan dengan penghulu ya. Baik Pak, apakah calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan atau binwin? Apa manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan tersebut, Pak? Oke, binwin. Itu binwin itu dilakukan sebelum pernikahan. Itu wajib. Karena itu untuk membekali calon pengantin. Bekal calon pengantin itu wajib. Pemberian materi di binwin itu akan sangat bermanfaat bagi calon pengantin itu sendiri. Contohnya apa? Yaitu bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, marwah akan disampaikan secara gamblang di situ. Bagaimana resolusi konflik ketika terjadi, ya kan? Bagaimana penyelesaiannya akan dilakukan. Bagaimana untuk menghindari konflik akan disampaikan. Bagaimana tentang kesehatan reproduksi akan disampaikan. Bagaimana tentang fikihnya, toharohnya, semuanya yang berkaitan dengan calon pengantin akan disampaikan. Kan gitu. Karena manfaatnya sangat banyak. Jangan sampai calon pengantin itu ketika istilahnya ketika mau menikah tidak dibinwin. Karena itu wajib untuk dilaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan. Karena itu manfaatnya sangat besar seperti saya sampaikan tadi. Baik Pak. Ternyata gini Pak ya. Binwin itu sangat wajib untuk bagi kedua catin ini ya, untuk bekal mereka nanti dalam menjalani bahtera rumah tangganya, bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga, mendidik anak, menjaga alat reproduksi, ya kan? Seperti itu Pak ya. Manfaatnya ternyata sangat banyak. Tentunya manfaatnya yang lebih banyak lagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, pastinya. Baik Pak. Diharapkan keluarga setiap yang menikah akan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Selanjutnya Pak, bagaimana jika akad nikah ini dilaksanakan di luar kantor KUA, misalnya di rumah atau di gedung? Apakah prosedurnya berbeda? Prosedur tidak ada berbeda prosedurnya. Secara administrasi sama prosedurnya. Tidak ada perbedaan antara nikah kantor maupun nikah dalam, tidak ada. Yang hanya membedakan adalah dikenakan kewajiban membayar PNBP sebesar berapa tadi? 600.000 rupiah. Itu yang membedakan, hanya itu. Untuk administrasi, kelengkapan berkas itu sama. Baik, ternyata ya untuk menikah ya di luar kantor maupun di kantor itu prosedurnya sama. Perbedaannya hanya di pembiayaan. Apabila nikah di luar kantor ada biaya sebesar 600.000 rupiah, sedangkan kalau menikah di KUA setempat 0 rupiah. Baik Pak. Selanjutnya ini seringkali ada kendala seperti data kependudukan yang belum sesuai atau berkas yang belum lengkap. Apa solusi yang biasanya diberikan oleh pihak KUA? Tentang data kependudukan yang kadang tidak valid atau apa kan, itu sering kali terjadi memang, ya kan? Itu sering kali terjadi, ya kan? Maka pihak KUA biasanya akan memberikan surat pemberitahuan kekurangan berkas atau suatu arahan, yaitu seperti tadi, ketika NIK-nya tidak valid, ya kan? Ketika kita biasanya operator setelah menginput NIK, ternyata ketika divalidasi tidak valid, maka sering terjadi seperti itu. Maka kita arahkan, ya kan, kalau diarahkan atau memberikan surat keterangan, kalau hanya itu kita arahkan ke capil setempat. Contohnya dia dari mana, maka disitulah untuk memperbaiki datanya dulu sebelum pernikahan dilaksanakan, ya kan? Sebelum pelaksanaan dilaksanakan, maka data itu harus benar-benar tervalidasi. Apabila ada perbedaan nama, itu kadang terjadi juga perbedaan nama, antara nama di KTP dengan KK itu ada perbedaan sedikit, apalagi kadang di aktenya ada perbedaan sedikit. Maka kita arahkan terlebih dahulu untuk ke Dukcapil setempat lagi untuk memperbaiki datanya, agar benar-benar sebelum pernikahan terjadi atau pendaftarannya itu, sebelum penginputan di SIMKAH-nya
itu sudah benar-benar sesuai, tidak ada perbedaan lagi antara KTP-nya, KK-nya, akta kelahirannya, gitu. Baik Pak, seperti itu solusi yang biasanya diberikan oleh pihak KUA ya, untuk memberikan arahan kepada Catin ini untuk memperbaiki identitasnya kepada Dukcapil. Pasti harus agar itu semua berkas sebelum mendaftarkan peristiwa pernikahannya KUA semuanya sudah valid gitu Pak ya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, setelah akad nikah selesai nih, dokumen resmi apa saja yang akan diterima oleh pasangan suami istri dan mengapa dokumen tersebut penting untuk disimpan? Dokumen. Pernikahan di KUA itu yaitu pernikahan ya kan yang sah secara agama. Terutama karena KUA nikah Islam, maka sah secara agama Islam, terpenuhi rukun dan syaratnya, kan gitu. Dan sah secara negara. Dibuktikan dengan buku nikah atau kutipan akta nikah. Itu adalah bukti otentik, ya kan? Yang sangat penting, yang sangat penting pokoknya, yang akan dibutuhkan administrasinya di negara kita ini. Contohnya apa? Tadi, yaitu untuk pengurusan paspor bisa. Bagi suami istri yang akan mengurus paspor, pasti dibutuhkan buku nikah. Maka kembali lagi sebelum pendaftaran, datanya harus sesuai data capil. Jadi tidak ada perbedaan kan buku nikahnya kan, karena akan dibutuhkan untuk pembuatan paspor. Yang kedua dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran anak ketika sudah mempunyai anak. Maka buku nikah pasti diminta buku nikah itu. Tidak mungkin tidak, karena nama ayah akan dicantumkan di akta kelahiran itu sendiri. Cuman lah kalau tidak ada buku nikah kan gitu. Di situ yang ada tertera nama bapaknya, tetapi di situ nanti di bawah ada namanya dari perkawinan yang tidak tercatat. Berarti memang belum tercatat, tidak resmi. Maka lebih baik nikah secara agama dan secara negara. Bagi umat Islam nikahnya di KUA biar mendapat buku nikah yang sebagai bukti otentik hasil pernikahan, kan gitu, yang sah secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara. Itu yang akan didapat, dan bisa untuk keperluan lainnya tadi, ya kan, selain tadi paspor atau hal-hal yang lain bisa diperlukan menggunakan buku nikah, ya kan. Dan yang kedua akan mendapatkan kartu nikah digital, itu pasti nikah digital, kartu nikah digital akan didapatkan oleh kedua mempelai. Caranya apa? Yaitu di buku nikah ada barcode-nya, silakan scan barcode dengan aplikasi QR barcode-nya. Silakan ikuti alur website tersebut, yaitu di SIMKAH-nya. Nanti setelah selesai barulah dapat mendownload kartu nikah. Pak, bagaimana kalau tidak bisa? Datang ke KUA, nanti kita bantu untuk memberikan kartu nikahnya. Itu ada dua bentuk, yaitu buku nikah dengan kartu nikah digital. Baik Pak, ya itulah setelah akad nikah selesai, maka Catin atau pengantin akan mendapatkan dokumen resmi berupa buku nikah. Dokumen itu mengapa penting disimpan seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, agar untuk administrasi kedepannya akan lebih mudah. Salah satunya seperti yang disampaikan juga untuk paspor, apabila ingin berangkat ke luar negeri dan juga ingin membuat akta kelahiran anak. Maka buku nikah itu sangat penting disimpan dan sangat berguna untuk masa yang akan datang. Baik Pak, selanjutnya Pak, untuk ini sesi yang terakhir Pak, sebagai penutup, apa pesan dan tips nih dari KUA bagi masyarakat yang sedang merencanakan pernikahan agar proses administrasi dan pelaksanaan akad nikah nih berjalan lancar serta sesuai dengan ketentuan? Tipsnya ya? Atau pesan dari KUA ke masyarakat. Yang pertama, pendaftaran jangan mepet, urus jauh-jauh hari, ya kan, untuk memastikan agar data itu tidak salah, terutama ketika penginputan, agar verifikasinya lebih nyaman, lebih tenang kerjanya. Yang kedua, gunakan jalur resmi, langsung daftar saja ke KUA, langsung saja daftar KUA kecamatan, tidak perlu pakai calo, datang, akan kami layani, akan kita layani, tetap seperti itu, agar pembiayaan sesuai dengan apa yang ditetapkan di KUA. Yang ketiga, fokus pada esensinya, fokus pada esensi,
yaitu rencanakan secara baik, secara bijak sesuai kemampuan. Jangan memberatkan agar setelah sah secara agama dan negara, hidup rumah tangga dapat berjalan dengan lancar. Dijadikan keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah, dan tidak meninggalkan hutang. Kita sudah menikah, tahu-tahu meninggal hutang karena kita ingin nikah secara besar-besaran, tidak mengukur kemampuannya. Maka perhatikan, fokus pada esensi. Apa sih pernikahan itu? Jangan wah-wah, tapi pada akhirnya menyulitkan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Oke, itu baik, dari Pak. saya. Terima kasih Pak tipsnya bagi masyarakat yang ingin merencanakan pernikahan tadi. Bagaimana penyampaian Bapak luar biasa agar bisa untuk mendaftarkan langsung datang ke KUA, tidak melalui siapapun, karena prosedurnya nanti akan disampaikan langsung oleh staf KUA. Itu akan lebih efisien seperti itu Pak ya. Baik. Terima kasih kepada narasumber kita ya, karena pada hari ini beliau telah berbagi ilmunya kepada kita semua, kepada Bapak Khanifuddin SH. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, dan juga kepada pemirsa semuanya, Siniman, diskusi informatif kinerja dan beriman miliknya Kabupaten Melawi. Saya ucapkan semoga diskusi kita kali ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi seluruh pendengar kita. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode berikutnya, karena masih banyak topik menarik dan narasumber inspiratif yang akan hadir. Saya host Bill Clinton beserta seluruh tim dan narasumber kita Bapak Khanifuddin SH. Terima kasih Pak sudah berbagi ilmunya pada hari ini. Tentunya dan juga kepada kru yang bertugas, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.